Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhirina azakumullah. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diberikan kenikmatan yang sangat banyak. Maka jikalau seseorang ingin meraih sehat jasmani, dia makan selama 3 kali atau 4 kali, maka kita pun hendaknya memasukkan makanan-makanan rohani. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya manusia itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama adalah unsur ruh, yang kedua adalah jasad. Unsur jasad makanannya adalah yang berasal dari bumi, sedangkan unsur ruh makanan yang berasal dari langit, yaitu kalam Allah dan apa-apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu fakirina azaballah, ketika seorang tidak seimbang antara 2 unsur ini, dia akan merasakan betapa sedihnya dia hidup di dunia ini. Ima jasadnya yang sakit, atau ima hatinya yang sakit, bahkan hatinya sampai mati. Maka ikhwatiddin azzakumullah, pergulah ini obat dari Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah dawa'un. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu obat. Mengingat manusia itu, mengolok-olok manusia, menjelekkan manusia, itu adalah penyakit. Likuna da'un. Wafidina azamullah. Di malam ini kita akan mengingat ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan melanjutkan untuk membahasnya dalam sebuah risalah yang memuat tentang tata cara bagaimana seorang bahagia di dalam kehidupan berumah tangga. Wafidina azamullah. Kemarin telah kita jelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan besar kepada kaum muslimah, kaum wanita secara umum. Mereka kaum daripada wanita ini yang banyak menghiasi daripada neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemarin menjelaskan bahasanya ini ra'aitu al-jannah au uritul jannah. Sungguhnya saya melihat jannah atau diperlihatkan kepada saya jannah. Fasawalat minha ungkudan walau akhadtu la akaltum minhu ma baqiya dunya. Saya diperlihatkan surga, kemudian saya hendak mengambil tombol daripada buah-buahan. Seandainya saya mengambilnya, sungguh kalian bisa memakannya selama dunia ini masih ada. Wa ra'aytun nara falam araka al-yawm manzaran qat. Dan saya melihat neraka
Dan tidak pernah saya membayangkan, melihat terbayang dalam benak saya suatu pemandangan yang di sana lebih ngeri daripada pemandangan hari ini. Waraitu aktsara ahliha, dan saya melihat di dalamnya yang paling banyak an-nisa, yaitu para perempuan. Kenapa mereka berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Yang disebutkan bahan bakarnya manusia dan batu. Yang disebutkan ketika seseorang memasukinya, dia dibesarkan sebesar gunung Uhud dari gigi-giginya, dilebarkan punggungnya, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa berlipat ganda. Kenapa mereka seperti itu bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan yakfurna al-azir wa yakfurna al-ihsana, law ahsanta illa idza hunna azhara thumma ra'at minka sayyan qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Karena ketika para istri ini bergaul dengan suaminya, banyak dia mengkufuri daripada kebaikan-kebaikan suami. Seandainya jika engkau melihat bahwasanya suami itu telah melakukan suatu kebaikan sepanjang masa, kemudian para perempuan itu melihat kejelekan, satu saja, maka seolah-olah dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Maka ya Allah, ini kita perhatikan benar, ya, kita bimbing istri-istri kita untuk mengenal nas-nas Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tahdzirun nisa, peringatan yang keras, ya, kepada para wanita, ya, sampai-sampai bidadari memperingatkan kepada wanita ini yang ada di dalam dunia ini, ya. La tudhi imra'atu zawjuha di dunya illa qalat zawjatu min huril 'ain. Tidaklah seorang wanita itu mendurhakai suaminya di dunia kecuali berkata zaujah, ya, istri yang ada di surganya Allah, min huril 'ain, yaitu para bidadari. Tudhi qadalati Allah fa innama huwa indaki dahil yakfu ayyufarriqaki illaina. Jangan kalian mendurhakai suami-suami kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan kalian. Sungguhnya dia di sisi kalian, wahai para perempuan, yaitu sebentar, maka segera dia akan kembali kepada kami. Ya. Maka kalau ada suami-suami yang saleh, suami-suami yang berhati mulia, walaupun disebutkan tidak luput dari kekurangan, ya, tidak luput daripada kejelekan. Karena laisa Rasulullah SAW maksum, selain daripada Rasulullah SAW itu salah. Tapi terkadang para anak Adam ini dibebani dengan sifat yang salah. Maka yaqidina azzaqullah, hendaknya para suami dan istri ini menjadi hamba-hamba yang pemaaf, yang maklum. Ya. Maka kita akan lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berikan bimbingan kepada orang-orang yang telah mengetahui kesalahan suami atau istri, mengetahui kekurangan suami atau istri, supaya mereka senantiasa bahagia walaupun ada kekurangan. Terkadang ada orang yang idealis, dia mengidamkan istrinya seperti ini, ya, misalnya istri yang cantik, soleh, kaya, keturunan yang baik, ya, kemudian pemaaf, murah senyum, semuanya ada balik. Ada yang seperti itu. Begitu dia menikah, mendapati, ya, seorang istri saya cemberut ya. Tapi dia ibadahnya banyak. Kok istri saya, ya, cantik, tapi sekali-kali saya itu kalau orang Jawa bilang diselatu, diomongin tidak enak, seperti ini, ya, idaman-idaman daripada para lelaki. Tapi kita lihat kenyataannya seperti itu.
Yaitu terkadang dia seorang yang cantik tapi boros, seorang yang akhlaknya baik tapi nggak bisa makan, seorang yang berbakti kepada orang tua tapi dia seorang yang tidak pandai untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah, demikian juga para suami. Ada yang badannya besar, ada yang badannya tinggi, ada yang ganteng, tapi sopannya kurang, bicaranya banyak. Sulit. Maka ini semua sudah diceritakan oleh Allah dan Rasulnya tentang keadaan daripada Bani Adam. Maka kita masuk pada judul yang baru. La yatruku mu'minu mu'minatin. Jangan membenci antara suami dan istri, seorang mukmin dan mukminah. Karena apa? Kalau kita paham bahwasanya kita membenci, yang membenci ini apa enggak punya kesalahan, apa enggak punya kejelekan. Maka dikatakan oleh di sini, wala yanbaghi lil mu'min ayyafruqa mu'minatan fa innahu inkari minha khuluqan radiya minha aqar. Dan hendaknya bagi seorang mukmin tidak membenci bagi mukminah, yaitu para istri. Seorang suami tidak boleh benci kepada istri. Demikian juga seorang istri tidak boleh benci kepada suami. Sesungguhnya jika kalian menemui padanya akhlak-akhlak yang tidak diridhoinya, maka ketahuilah ada akhlak-akhlak, ada peringai-peringai yang lain yang dijadikan Allah ridho pada dirinya, menjadikan dirimu senang. Karena Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an aw yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Maka jika kamu atau kalian membenci, tidak suka daripada akhlak-akhlak para perempuan, maka boleh jadi kamu membenci sesuatu, maka Allah menjadikan kebaikannya banyak. Dan Rasulullah SAW menjelaskan apa? La yafruqu mu'minu mu'minatan in kana minha khuluqan radiya minha qar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika dia tidak suka darinya akhlak-akhlak yang jelek, maka di sisi lain dia memiliki akhlak yang baik. Apa? Kalau dia seorang yang mungkin kulitnya hitam, tapi dia ini tutur katanya lembut, manis. Kalau dia seorang yang mungkin kulitnya halus, tapi ada yang hidungnya pesek, seperti itu. Mungkin dia seorang yang rambutnya keriting, tapi perawakannya tinggi. Mungkin dia seorang yang gemuk, tapi dia seorang yang dermawan, misalnya. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis akhrajahu Muslim min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kita ini dilarang sebagai seorang mukmin membenci istri-istri kita, karena boleh jadi sesuatu yang kita benci darinya itu kebaikannya banyak sekali. Antum bayangkan, antum disuruh melahirkan, mau enggak? Kita lihat istri kita itu melahirkan anak kita dengan perjuangan. Antum disuruh masak tiap hari, mau enggak? Ini suatu hal Masya Allah, Kalau seorang mau lihat bekerja seorang istri, maka dia akan mencintai istrinya, menyiapkan makanan, minuman, mengurusi anak. Sedangkan terkadang para suami itu otoriter, seorang yang angkuh, egois, sehingga dia perintah sana perintah sini. Maka kita ini jangan jadi orang-orang yang berpikir ke arah seolah-olah
Ya, kita ini sibuk dengan kelaki-lakian kita. Nah, sekali-kali sibuk kita mikirkan, oh iya, istri Anda itu nyuci sendiri, capek, sebanyak itu baju diusap. Coba saya bantu. Walaupun sekarang ada mesin cuci ya. Tapi jarang sekali kita berpikir seperti itu. Ya. Maka waktu Allah, janganlah kita menjadi hamba-hamba yang soft ya. Jadi melihat itu kejelekan aja yang ada pada istri. Tidak pernah dilihat kebaikannya. Antum itu disuruh lipat baju 3 aja. Itu kalau kita lurus jago saja. Kadang-kadang melihat kanan, melihat kiri. Ya. Coba istri itu lipat baju ratusan. Ya. Sama kerjaan yang remeh. Kemudian Allah, maka ini anjuran Rasulullah. Supaya kita menjadi hamba-hamba yang mengetahui bahwasanya manusia ini tidak sempurna. Ya, tentu tidak boleh dijadikan alasan. Ya, ketika seorang, ya, kan Rasul bersabda, ya, jadikan dalil, jangan engkau membenci mukminat. Ya, boleh jadi sesuatu yang kau benci dari kesalahannya itu ada kebaikan yang banyak. Makanya saya tidur terus Pak. Kan gitu. Saya itu ya seperti ini loh. Saya itu. Padahal dia bisa bangun gitu kan. Bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jangan dijadikan alasan. Maksudnya di sini adalah sifat-sifat yang bisa tidak disengaja. Sudah qadar. Yang bersifat sudah terjadi. Misalnya peringin, ya, bentuk tubuh. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Ya. Maka Allah dikatakan oleh saya di sini dari penjelasan ayat Subhanallah Taala di dalam surat An-Nisa ayat 19 tadi, ya, tidak mungkin terkumpul pada seorang perempuan semua sikap-sikap baik dan sangat jarang, ya, sangat jarang terkumpul sikap-sikap yang baik semuanya yang ada pada perempuan. Karena apa? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan. Ya. Rasul menyebutkan innaman nasu ka'idil. Ini kalau dipotong disini saja, hadis ini bisa berbahaya. Sesungguhnya manusia itu kayak onta. Kalau nggak dilanjutkan, maka nanti di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang kita tidak boleh berhenti di sana. Ya. Walaupun ada yang betul, ada yang tidak betul. Innaman nasu kal-ibil mi'ad la takadu tajidu fiha rakina. Sesungguhnya manusia itu sebagaimana onta yang 100. Dan hampir-hampir kamu menemui dari 100 itu yang layak untuk dikendarai. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, dalam Sahih Bukhari, ya, mau cari jodoh yang sempurna kayak apa? Mencari suami, istri yang kayak apa? Kok suami saya ini nggak kayak bintang film? Itu dikasih istri bintang film, ya kan, nggak pakai jilbab, nggak mau lagi, kan? Bingung. Kok suami saya ini nggak kayak aktor? Begitu dia suaminya pinter apa? Acting, ya kan? Menangis tersendu-sendu. Ini suami nangis terus. Jadi susah ini, ya. Maka waktu di Allah di sini dijelaskan bahwasannya fala kadu tajidu rijalan sujaan mikwaran mikdaman kariman sahiran aliman muhsinan mutasaddiqan kadiman lil ghaib asiyanin nas suburan ayyakumul lail wa yasumu nahar wa salatan lil arham biran bil walidain. Ya, maksudnya dari hadis Rasulullah di situ, jarang sekali kalian mendapati laki-laki yang pemberani, ya, kemudian pemimpin, dermawan, murah hati, seorang yang berilmu, seorang yang senantiasa berbuat baik, seorang yang senantiasa bersedekah, seorang yang bisa menjaga marah, seorang yang senang memaafkan manusia, kemudian saburan, seorang yang penyabar, atau dia seorang yang
beribadah di malam hari, atau dia puasa di siang hari, atau dia senantiasa menyambung silaturahmi, atau dia yang berbakti kepada orang tua ataupun mertua. Ya, tidak mungkin ini terkumpul semuanya. Ya. Maka Allah, ini adalah sikap-sikap baik yang harus diusahakan. Kalau mungkin kekurangan daripada ilmu, ya, satu hal yang bisa dimaklum. Terkadang seorang nggak tahu bahwasanya adab kepada orang tua, kepada mertua seperti ini, mungkin dia kurang ilmu. Ya. Maka dia harus maklum. Oh, dia ini mungkin belum dapat ilmunya, sehingga dia belum mengamalkan. Ya, seperti itu. Akan tapi seperti tadi, tidak boleh juga seorang menjadikan alasan bahwasanya kan manusia itu kayak onta, ya kan? Dipakai alasan lagi, tidak boleh nih kali. Ya. Bahwasanya kalau ada nih di antara kita 100 orang, satu saja yang hebat. Ya. Mungkin ada yang pemberani, pemimpin, ya, ilmunya banyak, akhlaknya baik, dermawan. Kan cuma satu aja, saya kan nggak termasuk. Nah, okay. Kalau saya cukup menjadi apa? Bawahan. Yang menjadi alasan menjadi wakil. Ya. Akan tapi apa? Ketika bersama istri dan suami, perbaikilah semua akhlak kita. Ya. Karena sesuatu yang semakin dia meningkat, semakin banyak, tidak membosankan itu apa? Adab yang baik. Ya. Sesuatu yang semakin banyak dan membosankan apa? Harta dunia ini, ya, sudah banyak. Ya, pertama nggak punya tanah, ya, beli tanah. Nah, sudah punya tanah, dibiarkan kering dulu. Ya. Habis itu mikir lagi mau mendirikan rumah. Wah, dirancang kayak istana, dari tempati. Ya, gini aja. Ya. Kemudian mikir lagi, punya apa lagi. Seperti itu manusia. Tapi semakin dia punya banyak, semakin biasa saja. Tapi kalau adab dan akhlak ini antara suami dan istri, ya, kemarin yang kita ajarkan adalah bagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ahmalul mu'minuna imanan ahsanukum khuluqan. Orang mukmin yang imannya paling sempurna, imannya paling sempurna itu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Rasul menekankan lagi, khairukum nisa, yang paling baik adalah yang paling baik di antara wanita-wanita mereka. Maka tidak boleh menjadikan alasan. Akan tapi ini kita jadikan, ya, ketika seseorang sudah, ya, sifatnya seperti itu, kemudian dinasihati masih juga ada terulang, ya. Tentu hal-hal yang tidak sifatnya fatal, ya. Ya, dari misalnya bermaksud kepada Allah seperti itu, tidak boleh. Yang boleh itu misalnya, ibadahnya sedikit, dia tetap sholat wajib, tapi wah ini dia itu jarang sholat lain, misalnya. Jarang sholat sunat. Jadi sifatnya yang bersifat bukan pelanggaran. Ya. Maka yauhidina azakullah, dikatakan oleh di sini, tidak mungkin semuanya itu bisa terkumpul. Seorang yang pemberani, seorang pemimpin, seorang dermawan, seorang yang murah hati, seorang yang alim, seorang yang senantiasa berbuat baik, seorang yang banyak sedekahnya, seorang yang tahan terhadap ejekan sehingga tidak pernah marah, ya. Seorang yang pemaaf, seorang yang sabar, seorang yang sholat malam, seorang yang dia puasa di siang hari, atau dia menyambut silaturahmi, atau yang berbakti pada orang tua. Maka jarang ditemui sikap-sikap yang baik terkumpul di dalam, ya, diri laki-laki. Sebagaimana tadi loh, onta 100, satu yang di sana didapati, ya, penyabar dari lapar, sabar dari minum, atau disebutkan apa? Yang memiliki perisai yang tenang, ya, berjalannya cepat, ya, berjalannya cepat, kemudian susunya banyak, ya, mudah dikendari. Tidak mungkin terkumpul seperti itu. Terkadang ada onta yang mengambil susunya banyak, jalannya lambat. Ada yang onta, ya, jalannya cepat, yang tidak menghasilkan apa? Minuman susu. Demikian juga diibaratkan
oleh saya di sini, dan Rasul sudah menyebutkan bahwasanya laki-laki dan wanita itu seperti itu. Kemudian kahada faida kana hada huwa sa'nu as-sa'nu fil nasi anahu ka'ibil mi'adin la tudajidu fiha rahilah. Maka seperti ini juga keadaan daripada manusia, ya. Bahwasanya mereka itu seperti onta yang 100, jarang ditemui, ya. Semuanya bisa dikendarai, yang layak dinaiki. Mungkin dari 100 itu 1. Maka yufidina azakumullah, Syekh menyebutkan di sini, ya, fanisa walawat khuliqna min dila min babin aula ala tajtami'a fihinna fisalil fayah. Demikian juga bagi para wanita, lebih-lebih, ya. Karena apa? Mereka diciptakan daripada tulang rusuk, ya, dan lebih pantas, ya, kalau para wanita itu tidak terkumpul semua sifat-sifat yang sempurna, ya. Jadi dijelaskan di sini, faqad takuna al-mar'u jamilatan, ya, hasna walakinha badi'atun lisan. Ada seorang perempuan yang cantik, elok, menawan, akan tetapi badi'atun lisan, ucapannya sulit. Wa qad takunu jamilatan hasna, lisaniha thayyibun wa quluha qulhun jamilun lakinha mubadiratun. Ada wanita-wanita yang cantik, elok rupanya, lisannya bagus, perkataannya manis, ya, dia seorang yang cantik, akan tetapi dia seorang mubadiratun, seorang yang senang menghambur-hamburkan harta, ya, suka meremehkan dalam belanja. Dan ini kita lihat memang seperti itu, ya. Ada wanita yang cantik, ya, elok, ya, lisannya bagus, akhlaknya bagus, tapi boros. Kemudian wa qad takunu muqtasidan fi ma'isatiha lakin la tajidu suhya wa khabith. Dan ada pula seorang wanita itu yang hemat, kalau tadi kan boros gitu ya. Ini jelaskan saja. Ada wanita yang hemat, ya, di dalam penghidupannya, ya. Jadi ngirit wanita itu, ya, dikasih uang belanja, ya. Kalau yang pertama tadi cantik, elok, ya, lisannya bagus, perilakunya bagus, kemudian dikasih uang jutaan habis gitu. Ya. Ini ada wanita, ya, dia seorang, ya, hemat di dalam belanjanya, ya. Akan tapi apa dia? La tajidud ya wal khabith, tidak pandai memasak. Ya, Masyaallah, ya. Faqad takunu jamilatan hasanatan qulub, ya, hasanatul qulub, hasanatan tabaul mudkinatan li'amali baik, lakinat sajidatul ghairat. Ada perempuan itu yang cantik, kemudian akhlaknya baik, sikap-sikapnya itu terpuji, mudkin itu terambil di dalam beramal masalah rumah tangga, tapi dia pencemburu, jadi dipromosin terus, ya, masyaallah. Seperti ini. Wa qad takunu fiha ma dzukira min jamalin wa baha wa husn tabaul wa itqani li amali illa anha dha'ifatun fi ibadah ila waidan. Ada pula, ya, wanita-wanita yang telah disebutkan di atas, ya, seorang yang cantik, elok, bagus sikapnya, terampil, akan tetapi dia sedikit ibadahnya, lemah ibadah, seperti ini. Dan selain daripada itu,
Maka saya menjelaskan di sini as-sahih yang nampak di sini adalah annal imra'ata biha awaj kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadilai wa kal audi. Audun itu ranting atau kayu ranting. Maka yang nampak di sini bahwasanya wanita itu adalah bengkok. Bagaimana Rasul menyebutkan wanita ini tercipta dari tulang lusuh yang bengkok dan sebagaimana ranting kayu, yaitu ranting-ranting yang di ujung-ujungnya jika kamu ingin meluruskannya, mengenjangkannya, maka dia akan patah. Fa in taraktahu baqiya, kalau kamu tinggalkan, ya, kamu biarkan saja, maka dia tetap bengkok. Fakadzalikal al-mar'atu idza hatta tuqimuha kasarta wa kasartuha talaq. Kalau dikencangkan secara keras, diluruskan, dinasihati dengan keras, dia bisa patah, dan patahnya itu adalah talaq. Lalu kita harus bagaimana? Rasul menyebutkan fa in istamta'ata biha wa biha. Apabila kamu bersenang-senang dengan mereka, kamu akan mendapatkan kesenangan. Tapi mereka tetap dalam kebingkokan. Sudah diingatkan ini, ya. Kalau misalnya adab-adab minum, ya, jangan sambil berdiri. Kadang juga masih didapati sekali berdiri. Ya. Kemudian masalah apa? Ya. Atau bersin, ya. Dia lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Atau kita bersin, dia tidak tasbih. Seperti itu. Ya. Maka ya Allah, ini adalah kekurangan-kekurangan yang dimaklumi. Ya. Maka kalau kita bersenang-senang dengan mereka para istri, kita akan senang. Tapi kalau kita menyerahkan enggak enak terus sama istri. Ya, ada tuh suami-suami itu ketika saya ketemu istri itu kok cemberut, bosan. Nah, ya. Ada orang seperti itu. Tapi begitu saya di masjid kopi, nggak bisa tertawa lebar. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Maka hendaknya, ya, para ibu-ibu, para istri ini disebutkan apa? Tabsuru ida, atau kalau dipandang itu menyenangkan. Tidak harus cantik, tapi berakhlak yang baik. Berteori ida, sama kalau diperintah itu nurut, jangan apa? Ya, senantiasa membantah. Itu senang, para suami senang, ya, tapi perintah yang baik, ya, dan tidak banyak miliki dalam urusan yang suaminya punya. Ya. Maka Allah, ini adalah satu ajaran besar dari Rasulullah SAW ketika seorang ingin mencapai kebahagiaan. Ya, kalau antum tidak suka bentuk tubuhnya, antum cari yang disuka. Ya. Ada orang yang giginya jarang, ya, atau giginya nggak teratur, tapi dia bawa mulutnya enak. Nah, begitu. Ada orang yang nggak teratur gitu ya, tidak rapi, tidak sesuai dengan mukanya lah gitu. Ya. Tapi yang melihat apanya, ya, yang lain yang mungkin alisnya kayak rembulan. Masya Allah. Jadi senang sekali ya ketika seorang manusia seperti ini. Ya, kita ini juga bukan manusia sempurna, istri kita juga bukan manusia sempurna. Jadi semua punya kekurangan. Ya, maka kalau kita mencari bersenang-senang dengan suami dan istri, senang kita. Tapi kalau mencari-cari kesalahan, ya sudah, yang ada itu setiap hari sekok, ya, bahkan ada yang bawa celurit. Ya. Kalau cerita masalah suami apa istri rumah tangga itu adalah yang saya sekali percaya. Alhamdulillah, ini adalah hikmah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalau Buddha ayakuna fil mar'ati aibi wa awaj, maka akan tetap ada pada wanita itu ya, kebingungan. Maka Rasul menyarankan gimana? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadariha da'istiha, rayulah istri-istri, kasih hiburan yang baik. Wah, istriku ini seorang yang paling cantik,
walaupun dilihatnya daripada wah istriku ini masakannya enak, ya. Walaupun ya, rasanya itu kepedesan atau kemanisan seperti itu. Rayu, ya. Dan ini ya, kalau para wanita sudah dirayu, dipuji, itu biasanya sudah dibuatkan apa? Macam-macam, masya Allah, ya. Maka pengapesan dari para wanita ini dirayu ternyata yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jangan berlaku tinggi kepada mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka. Ini adalah ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita terapkan insya Allah, ya, langgeng itu rumah tangga. Banyak merayu, bersikap yang baik, lemah lembut, murah hati, ya. Ini ajaran yang besar. Akan tapi disebutkan di sini, la naqulalaka utrukha biuyudiha. Tidaklah kami mengatakan kepada kamu untuk meninggalkan aib-aibnya. Ya. Uyub itu jamak dari aib. Akan tetapi di dalam memimpinnya, meluruskannya itu dengan kelembutan, dengan kemurah hatian. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in istamta'ata biha istamta'at biha wa biha awad. Yaitu dengan sikap lemah lembut, dengan kemampuan sepenuhnya, walaupun ya tidak tercapai kesempurnaan maksimal berbuat baik ini, dengan kelembutan maksimalnya, walaupun tidak tercapai apa? Kesempurnaan. Memang terkadang ya sekali kita melewati ya, ada perasaan mungkin nggak suka peringat istri, mungkin beberapa waktu gitu ya, 1 menit 2 menit. Tapi kembali lagi yang mengingat bahwasanya ketika kita bersenang-senang dengan mereka, kita akan senang. Tapi kalau mencari kejelekan-kejelekan mereka, ya sudah adanya kejelekan terus setiap detik-detik ketika melalui kehidupan berumah tangga. Ya. Maka kebengkokan ini akan senantiasa ada. Kalau kita tegakkan dengan lemah lembut, ya, semaksimal, semampu kita, walaupun tidak bisa mencapai kesempurnaan. Falyakun minka hadal hadis ala bal wallahu musta'an wa alayhi salatu ahwali wala hawla wala quwwata illa billah. Maka jadikan hadis ini sebagai pegangan dalam benar. Ya, kita senantiasa ingatkan terus ya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang berhati, dan jangan ada bosan. Dan akan senantiasa menemui seperti itu. Maka kemarin dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tasoddaqna, ya masyarakat kita tasoddaqna. Banyaklah sedekah. Artinya apa? Kejelekan-kejelekan itu ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hadis yang direkomendasikan Rasul untuk kita renungkan dalam benak kita. Kita tempelkan dalam benak kita. Kita menjadi hamba yang maklum. Oh, kalau saya bersenang-senang dengan istri atau suami, ya senanglah, sudah. Ya, seperti itu. Allah Ta'ala sawab, yang menarik Allah Ta'ala, yang salah dari anak yang baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.